kembali lagi di channelnya Kak Eja. Dan hari ini Kak Eja sesuai dengan janjinya kemarin yang akan membahas tentang apa yuk? Kita akan membahas tentang quarter life crisis nih teman-teman. Nih, aku udah bikinin draftnya yang akan aku sampaikan ini buat teman-teman semua. Quarter life crisis ini barangkali teman-teman ada yang pernah ngalamin, ada yang sedang ngalamin, atau yang akan mengalami. Wow, hati-hati nih. Kalian harus kenali dulu apa aja karakter dari quarter life crisis ini. Jadi tanpa berpanjang lebar teman-teman, yang pertama itu ya, kita merasa tidak cukup baik. Maksudnya gimana nih Kak Eja? Kita merasa tidak cukup baik dan kita menganggap bahwasanya orang lain jauh lebih baik dari diri kita. Ih, dia tuh enak banget ya, kok aku gini-gini aja. Pokoknya kita ngerasa diri kita itu tidak cukup baik, di bawah cukup. Kalau nilai itu udah kurang. Ada nilai cukup sesuai dengan KKM, ada nilai yang kurang. Nah, kita tuh merasa diri kita tuh kurang aja dan orang lain itu jauh lebih baik. Dan yang kedua, teman-teman, kita suka ngebandingin diri kita dengan orang lain. Ini nggak bener banget, coy. Nggak banget nih, Besti. Intinya, kalau kita suka ngebandingin diri kita dengan orang lain, artinya kita nggak percaya nih dengan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Kita ngerasa bahwasanya enak banget ya dia udah kerja di sana, enak banget ya gaji dia besar banget, enak banget ya dia punya pasangan seperti itu, enak banget ya sekarang dia udah beli rumah, enak banget ya dia udah beli mobil. Kita ngerasa bahwasanya orang lain jauh lebih baik karena kita merasa tidak cukup baik dan kita selalu ngebandingin diri kita dengan orang lain. Gak ada habisnya kalau kita ngebandingin diri kita dengan orang lain. Gak akan cukup. Selembar buku akan kurang itu kalau kita suka ngebandingin diri orang lain. Kita selalu ngelihat kaca orang lain yang jauh lebih besar ketimbang kaca yang kita punya. Padahal kita mau berkaca untuk wajah aja dong. Mau kaca kita cuman segede HP, mau hanya segede laptop, atau hanya sebesar ya mungkin segini atau segini atau jadi gini. Pokoknya teman-teman stop deh untuk ngebandingin diri kita dengan orang lain. Harusnya kita harus fokus ngupgrade diri kita sendiri. Open your mindset. Kita harus terbuka dengan mindset kita. Kita pasti bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang ketiga nih teman-teman, kita suka menanyakan keputusan yang sudah kita ambil. Contoh ya. Teman-teman yang sekarang lagi kuliah di semester 3, semester 5, semester 7 barangkali, atau di semester berapa lah itu ya. Kayaknya ya semester 1, semester 3, semester 5, semester 7 ya. Semester ganjil dan semester genapnya mungkin semester 2 sekarang ya. Semester 4, semester 6 dan semester 8. Kita ngerasa bahwasanya bener gak sih aku ambil ini jurusan? Padahal kita udah di semester 8, udah nyusun skripsi, tapi kita masih bertanya-tanya bener gak sih aku ambil jurusan ini? Salah gak sih? Bener gak sih aku ngejalanin hubungan sama si doi yang kita udah jalani berapa tahun gitu ya? Kita masih menanyakan padahal keputusan itu sudah kita ambil. Bener gak sih aku memilih untuk menikah muda? Bener gak sih aku memilih untuk kerja di perusahaan A, atau misalnya di kantor A, atau misalnya dimanapun itu begitu? Padahal itu sudah kita ambil, tapi kita masih bertanya-tanya nih, bener gak? Ujung-ujung kita bingung sendiri. Nah itu ya, tadi yang pertama merasa tidak cukup baik dan selalu ngebandingin diri dengan orang lain. Dan yang ketiga tadi adalah menanyakan keputusan yang sebenarnya keputusan ini sudah kita ambil. Lalu nih teman-teman, yang keempat, kita cemas akan masa depan. Kita merasa kita gak yakin dengan diri kita sendiri karena kita melihat orang yang di seusia kita. Misalnya kayak aku ya pribadi, aku di usia 22 tahun hari ini, saat ini 22 tahun, dan aku ngerasa cemas nih dengan masa depan aku. Aku lihat teman-teman aku yang di usia sama dengan aku udah jadi A, udah jadi B, udah jadi C gitu ya, dan aku ngerasa aku kok gini-gini aja nih. Aku cemas nih, kira-kira cerah gak ya masa depanku? Nah, kita cemas dengan masa depan dan kita selalu ngebandingin dengan yang seusia kita, yang jauh lebih dahulu nih mereka ngedapatin posisi yang wena. Dan selanjutnya teman-teman yang kelima, ini kita bingung akan tujuan hidup. Hati-hati banget nih, kita harus punya nih tujuan yang jelas ya. Saya selalu ngajarin buat adik-adik aku, terus juga siswa-siswaku, bahwasanya kamu harus punya tujuan, kamu harus punya rules. Jangan hanya Dora yang punya peta. Manusia, kita pun harus punya peta agar kita tidak tersesat. Kita aja kalau jalan bingung pakai HP, cari di Google Maps.
Nah sama gitu juga, kalau hidup nggak punya peta, nggak punya arah, nggak punya tujuan, ya udah ngambang gitu, ngambang, ngapain gitu ya. Nah itu hati-hati teman-teman. Oke, lanjut, yang terakhir adalah kita cenderung depresi. Kebanyakan ngebandingin diri dengan orang lain, ngerasa kita nggak cukup baik dengan orang lain, selalu menanyakan keputusan yang sudah kita ambil, lalu kita juga cemas dengan masa depan kita, dan kita bingung akan tujuan hidup ini, sehingga kita akan mengakibatkan depresi yang berlebihan. Hati-hati loh, kalau kita depresi terlalu berlebihan dan merasa kecemasan yang berlebihan, nah ini akan berdampak buruk dengan kesehatan mental yang kita punya. Hati-hati, karena nggak gampang ini ngobatinnya. Kita harus perlu juga ke psikolog untuk mendiagnosis apabila teman-teman ngerasa quarter life crisisnya udah parah banget nih, udah lama banget nih gue ngerasain kayak gini, bener banget nih, relate banget nih dengan aku nih. Ayo sekarang perlahan, memang mudah guys, aku pribadi pun juga pernah ngerasain quarter life crisis, dan ini nggak mudah untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan permasalahan dengan diri sendiri itu jauh lebih rumit dengan kita menyelesaikan permasalahan dengan orang lain. Permasalahan dengan orang lain kita bisa kayak, sorry ya, maaf ya, aku akui kesalahan aku. Tapi kalau dengan diri sendiri, lama, kita harus pelan-pelan bangkitin mood kita. Mungkin kita di luar kayak halo, hai, kita tawa aja, tapi kalau misalnya di rumah sendiri atau apa, kita mikir lagi, cemas lagi, bingung lagi, ngebandingin lagi diri dengan orang lain. Nah itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah quarter life crisis ini adalah masa dimana kita merasa kita ragu dengan diri kita sendiri, kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, kita bingung dengan masa depan kita ragu dengan diri kita sendiri, dan kita selalu membandingin diri kita dengan orang lain. Ada 3 hal yang sering dibandingin, yaitu di bidang karir, pekerjaan, relationship ataupun hubungan, dan yang ketiga ini adalah finansial ataupun keuangan. Dia enak mah kerjanya, sebulan dia dapat gaji sekian, lah aku masih segini, gaji dia selama berbulan-bulan itu gaji aku 1 bulan loh, ya nggak masalah, karena kita butuh proses, dan proses itu nggak gampang kita dapetin. Nggak apa-apa kita menjalankan, mungkin kita sedikit merangkak, orang lain berjalan, nggak apa-apa, ada yang lari juga, nggak apa-apa, asalkan kamu jangan diam, jangan stagnan di situ aja. Kalau stagnan, kamu jalan di tempat gitu aja, kamu akan tetap di tempat yang sama gitu. Tapi kalau kita merangkak, kita berupaya untuk bisa belajar untuk berjalan, kita akan belajar untuk berlari, dan akhirnya apa? Kita akan menjadi pemenang. Semangat buat teman-teman semua, dan itu dia informasi yang aku berikan kali ini tentang quarter life crisis. Tunggu informasi selanjutnya dengan tema-tema yang lainnya. Tetap semangat dan dukung terus channel aku. Semoga aku bisa juga ngembangin channel ini dengan baik. And see you, bye-bye.